Saya itu belakangan itu. Belakangan ya? Itu belakangan itu. Dulu kayak apa Gus Dur? Gus Dur kayak apa Gus Dur? Selalu menyuarakan suara rakyat, menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran. Yang dilawan siapa coba? Pemerintah yang sangat otoriter, sangat kuat, tentara sangat kuat. Contoh itu. Demikian pula Kiai Hasyim Asy'ari yang punya sikap melawan Belanda, melawan penjajah, melawan Jepang. Ketika nikah datang mau ke Surabaya, Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober, maka masyarakat Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Madura, Pasuruan siap melawan kedatangan nikah. Korban sangat banyak, maka disebut Hari Pahlawan Nasional. Tapi kita menang. Brigjen Malabi mati. Mobilnya dipasang bom oleh santri. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi itu santri Tebuireng. Namanya Harun namanya. Walhasil bagaimana perjuangan para kiai dulu luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Walaupun dalam sejarah kadang-kadang kurang disinggung lah. Kiai Ilyas Ruqyat, bapaknya Kiai Ruqyat. Itu penggerak masyarakat Sunda melawan penjajah. Zainul Mustafa dipenggal kepalanya. Diancol oleh Jepang. Karena mengajak masyarakat tidak mau menyetorkan hasil panen kepada Jepang. Kiai Rusdi, Hamid Rusdi di Malang. Sekarang menjadi nama jalan, nama pasar, nama daerah di Malang. Walaupun belum pahlawan nasional. Itu diberondong oleh Jepang. Kiai Ilyas di Lumajang juga dibunuh oleh Jepang. Dimutilasi oleh Jepang. Semua itu kiai-kiai yang punya sikap luar biasa. Dan sampai yang menjadi batalion tentara. Banyak sekali. Kiai Munasir, bapaknya Pak Rozi Munir. Kiai Yusuf Hasim, pamannya Gus Dur. Kiai Abdul Abbas, Buntet. Itu semua pangkatnya letnan itu. Letnan, kapten itu. Iya. Walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu diatur sehingga saya harus kalah. Nah saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur. Jangan sampai Gus Dur jadi. Dengan segala kekuatan. Segala saran. Ketika pembukaan naik di panggung mukul beduk, Pak Harto beduk, Gus Dur juga dipersilakan ikut naik. Ketika selesai pembukaan minum teh di tempat istirahat, Gus Dur mau bergabung nggak boleh. Koran yang mendukung Gus Dur tidak boleh masuk ke Tasikmalaya. Kompas contohnya. Tapi yang menjelekan Gus Dur masuk. Pelita waktu itu. Nah, sampai segitunya lah. Walhasil dengan segala kekuatan. Ancaman dan tekanan. Tapi Gus Dur kuat. Ormas agama yang besar, UNU dan Muhammadiyah, adalah tidak berlebihan menurut saya kalau kaum muslimin Indonesia, kaum Islam Indonesia itu menaruh banyak harapan pada dua organisasi agama ini. Terutama dalam hal bagaimana penyikapan mereka kepada pemerintahan, sebuah pemerintahan. Saya tidak berbicara tentang pemerintahan ini saja, yang sekarang ini, tapi kita secara keseluruhan. Dalam banyak situasi tampaknya organisasi keagamaan yang ada di kita itu dalam banyak kasus, dalam banyak situasi itu tampaknya terlalu menyesuaikan diri dengan kekuasaan. Itu bagaimana seharusnya kita menyikapi itu? Itu belakangan saja, itu belakangan itu. Belakangan ya? Itu belakangan itu. Dulu kayak apa Gus Dur? Gus Dur kayak apa Gus Dur? Selalu menyuarakan suara rakyat, menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran. Yang dilawan siapa coba? Pemerintah yang sangat otoriter, sangat kuat, tentara sangat kuat. Contoh itu. Demikian pula Kiai Hasyim Asy'ari yang punya sikap melawan Belanda, melawan penjajah, melawan Jepang. Ketika nikah datang mau ke Surabaya, Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober, maka masyarakat Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Madura, Pasuruan siap melawan kedatangan nikah. Korban sangat banyak, maka disebut Hari Pahlawan Nasional. Tapi kita menang. Brigjen Malabi mati. Mobilnya dipasang bom oleh santri. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi itu santri Tebuireng. Namanya Harun namanya. Walhasil bagaimana perjuangan para kiai dulu luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Walaupun dalam sejarah kadang-kadang kurang disinggung lah. Kiai Ilyas Ruqyat, bapaknya Kiai Ruqyat. Itu penggerak masyarakat Sunda melawan penjajah. Zainul Mustafa dipenggal kepalanya. Diancol oleh Jepang karena mengajak masyarakat tidak mau menyetorkan hasil panen kepada Jepang. Kiai Rusdi, Hamid Rusdi di Malang. Sekarang menjadi nama jalan, nama pasar, nama
nama daerah di Malang, walaupun belum pahlawan nasional, itu diberondong oleh Jepang. Kiai Ilyas di Lumajang juga dibunuh oleh Jepang, dimutilasi oleh Jepang. Semua itu kiai-kiai yang punya sikap luar biasa. Dan sampai yang menjadi batalion tentara banyak sekali. Kiai Munasir, bapaknya Pak Rozi Munir, Kiai Yusuf Hasim, pamannya Gus Dur, Kiai Abdul Abbas Buntet, itu semua pangkatnya letnan, kapten itu. Ya. Saya kalau gitu saya balik ke pertanyaannya Pak Kiai. Berarti terbuka dengan situasi yang seperti ini, terbuka peluang kekuasaan justru memanfaatkan kelompok Islam. Begini, selama Islam ini hanya dijadikan untuk kepentingan politik, jelas itu ada penyimpangan. Pasti ada penyimpangan. Sesimpel itu. Iya, sesimpel itu. Gampangannya gitulah. Maka kewajiban NU dan Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society, amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya dengan kekerasan, dengan kudeta, bukan. Tapi ayo, bagaimana sih kita mari bergandengan tangan bersama-sama. Seperti apa? Seperti ini. Harus kita sikapi seperti apa? Korupsi luar biasa. Semakin jahat daripada Orde Baru korupsi sekarang ini. Semakin luar biasa. Harus seperti apa kiai-kiai ini? NU Muhammad. Gak boleh diam. Minimal ngomong dong atau nulis. Bukan berarti kita angkat senjata. Bukan. Apa solusinya? Kenyataannya sudah seperti ini, luar biasa. Harus sekarang kalau ada berita korupsi miliar, nggak kaget saya. Ini triliunan ini. Ratusan triliun. Pak Kiai, mohon maaf, saya harus menanyakan. Ketika Pak Kiai Said sebagai ketua PBNU, tarikan membawa NU masuk ke kekuasaan dengan berbagai versi dan cara itu terjadi ya? Kita punya sayap, yaitu PKB. Itu partai politik yang dibangun oleh NU oleh PSB. Waktu itu yang deklaratornya 5 orang, Gus Dur, Kiai Ilyas, Kiai Munasir, Mustafa Bisri, Kiai Muhyiddin Muzadi, kakaknya Kiai Hashim Muzadi. Artinya apa? PBNU telah menyediakan wadah. Ini loh, saluran politik warga ini melalui partai PKB. Silakan. Maka semua urusan politik kita lewatkan pada PKB. Seperti Hari Santri, waktu saya jadi ketua Undang-Undang Pesantren. Supaya kita lewat PKB. Menolak 5-day school. Nah, kalau sekolah 5 hari, anak pulang sore, madrasah nganggur itu. Madrasah swadaya masyarakat yang bikin madrasah itu. Yang ngajari alif bata, ngajari al-fatihah, ngajari... Walhasil alhamdulillah, ya waktu saya jadi ketua umum, melalui PKB semuanya berhasil. Undang-Undang Pesantren yang tadinya ada beberapa poin yang kontroversi, yang mengatakan bahwa Kementerian Agama harus menjadi apa itu dia, pelindung apa penasihatnya kiai. Enggak, saya tolak itu. Mitra, jangan pelindung yang penasihat. Nanti kepala KUA kecamatan bisa perintah kiai pesantren. Artinya kalau ada upaya dan tampaknya pernah terjadi tidak lama dari hari ini mencoba memisahkan NU dengan PKB itu melanggar sejarah ya. Pengkhianatan itu. Kita beri kebebasan. NU tidak harus PKB, tetap NU. Walaupun tidak milih PKB tetap NU. Al-Ahsan Jamaah tetap ibadah, fikron, amalan, akidahnya, pikirannya, cara berbuatannya. Tapi NU menyediakan wadah politik. Ini loh PKB bikinan kita. Terserah mau masuk ke situ, gitu, ya. Tapi sudah disiapin. Ya. Tapi dalam hal ini memang sangat berat, nggak gampang. Menyatukan sikap politik NU itu tidak gampang. Sejak dulu Masyumi. Keluar dari Masyumi, ada orang yang enggak, saya enggak keluar Masyumi ya. Ini Masyumi bikinannya Hasyim Asy'ari kok. Masa saya keluar? Setelah itu masuk P3. Partai NU ya. Partai NU masuk P3. Enggak. Saya enggak mau masuk P3, Golkar. Jadi saya dulu sulit. Saya ada PKB, enggak, saya enggak mau PKB. Enggak apa-apa. Karena sikap politik itu. Tapi yang sifatnya ijtihadiyah. Iya, tapi itu tadi bahwa rumahnya sudah kita siapin. Ya. Jangan kemudian bahkan mengumumkan ke publik bahwa tidak harus di PKB. Itu kan bisa memecah umat juga. Prinsipnya begini ya, ajaran Islam sebenarnya begini ya. Setiap ada kemungkarotan, penyimpangan, kita harus berbicara, ngomong, harus berpendapat, harus bersikap.
afdol jihad kalimatu haqqin amama imamin jair. Jihad yang paling utama adalah berani mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim, yang menyimpang, yang melanggar. Nah, sekali ya itu kan letternya seperti letternya. Nah, kita sebagai organisasi besar Islam Ahlussunnah Jamaah, ayo kita berikan masukan, rekomendasi, beri peringatan, teguran. Nah, kita ambil sikap dengan keadaan seperti ini untuk kemaslahatan, bukan untuk merusak, bukan. Ketika saya mengkritik Pak Jokowi misalkan, bukan berarti ingin menggulingkan, tidak. Enggak ingin. Tidak ada target yang menggulingkan, enggak. Waktu Pak SBY juga sering saya kritik Pak SBY, tapi beliau sangat menerima. Kalau dari kritik saya dipanggil malah. Karena dia tahu saya itu enggak akan bertujuan jelek. Tak ada pikiran ya. itu. Nah, ya. Seperti itu ya. Saya dipanggil kalau coba habis ngeritik pasti. 2 hari 3 hari kemudian panggil. Minum teh bareng. Diminta pendapatnya, diminta masukannya. Beberapa kali Pak SBY itu begitu. Tapi ada juga yang menuding waktu Pak Kiai sebagai ketua umum itu malah mesranya dengan kekuasaan juga agak kental. Enggak juga dong. Enggak juga ya? Beberapa kritikan juga saya. Kok saya yang mana yang periode mana? Periode siapa? Periode ya mungkin periode kedua kali ya. Enggak, presiden siapa? Pak Jokowi? Ya enggak juga dong. Enggak malah kayak. Enggak dong, saya kritik. Malah di Lampung ceritanya boleh nggak kita dapat bocoran dikit lagi ya? Walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Nah, saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur. Jangan sampai Gus Dur jadi. Dengan segala kekuatan. Segala saran. Ketika pembukaan naik di panggung mukul beduk, Pak Harto beduk, Gus Dur juga dipersilakan ikut naik. Ketika selesai pembukaan minum teh di tempat istirahat, Gus Dur mau bergabung nggak boleh. Koran yang mendukung Gus Dur tidak boleh masuk ke Tasikmalaya. Kompas contohnya. Tapi yang menjelekan Gus Dur masuk. Pelita waktu itu. Nah, sampai segitunya lah. Walhasil dengan segala kekuatan, ancaman dan tekanan. Tapi Gus Dur kuat. Tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur. Dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama. Insya Allah ada balasannya. Insya Allah, saya yakin itu. Ya, tapi ini nggak logis sih, bukan perkataan yang logis, bukan. Tapi orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, Allah tidak akan membiarkan. Pak Kiai, terima kasih. Sama-sama. Terakhir kesimpulannya, laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat. Islam bukan hanya akidah dan syariah saja. Wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah. Agama ilmu dan peradaban. Dinut adab wal hadarah. Agama kemajuan, welfare. Dinut tamaddun wal insaniyah. Agama kemanusiaan. Kesimpulan terakhir.